Dikulum dikunya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Kuma Urang yang akan nemenin Mane untuk belajar bareng Urang. Nah, jadi teman-teman, hari ini bahasan kita mau ngomongin model pembelajaran terpadunya Fogarty, yaitu Immerse. Yang dilambangkan sebagai apa? Mikroskop. Nah, satu hal yang khas banget dari model pembelajaran ini itu berkaitan dengan minat siswa atau interestnya siswa, dan tergolong sebagai model within and across learner. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan model pembelajaran Immerse ini, aku sering banget nih kepoin story WhatsApp-nya Teddy ini. Teman-teman mungkin juga kan data-data ya. Iya. Nah, Teddy ini tuh aktif banget dokumentasiin kegiatan selama P3K, dan salah satunya saya lihat ada muridnya yang tertarik dengan luar angkasa atau planet-planet ya, betul Teh? Betul banget. Nah, coba dong ceritain gimana Teteh memfasilitasi dengan model Immerse ini. Oke. Nah, sebenarnya ini tuh kayak random aja gitu ya, siswanya itu lebih kayak tertarik banget tentang planet-planet. Bahkan setiap hari pun dia tuh selalu menceritakan kayak, "Bu, aku tuh habis belajar ini loh. Ibu, aku tuh belajar kayak planet ini tuh ciri-cirinya ini dan lain sebagainya." Kayak setiap hari tuh selalu ada cerita, dan bahkan dia tuh membuat suatu bentuk dari clay yang menggambarkan si planet tersebut gitu. Jadi kayak, wah, dia tuh kayak seingat itu sama apa yang dia minati. Berarti dia eksplorasi Iya, banget ya betul. anaknya. Gak cuma mencari tahu, tapi juga mencoba gitu. Gimana sih bentuknya? Nah, Teddy ini kalau boleh tahu itu di kelas berapa coba? Kalau waktu itu pas di P3K saya gitu ya, Ya. itu di kelas 6. Kira-kira buat kita nih sebagai guru, gimana ya langkah strategis untuk menyatukan interest tersebut dalam model pembelajaran Immerse? Kira-kira dari Teteh ada nggak sih mata pelajaran apa yang ideal nih bisa buat pelajaran Immerse? Oke, kalau dari aku sih ya Kang, untuk mata pelajaran di kelas 6 ya, Iya, biasanya kelas 6. ya pertama mungkin dari IPA sendiri ya, karena IPA itu dekat dengan lingkungan, dengan ya seperti bumi gitu ya. Nah, tadi bisa disambungkan dengan planet-planet gitu ya, jadi mengenal matahari, bumi, bulan, serta mengamati mengapa terjadinya siang dan malam. Nah, itu bisa dikaitkan dengan interest anak yang suka dengan planet-planet atau tata surya. Berarti memungkinkan banget ya Iya, Teh ya Bu? betul. Oke. Nah, selanjutnya itu ada di mata pelajaran SBDP, yaitu ada di ide dan organisasi yaitu bagian. Nah, gimana nanti anak-anak itu bisa membuat diorama 3D. Nanti bisa ditugaskan untuk membuat diorama yang isinya itu berbagai planet-planet, dan juga tentunya yang ada berkaitan dengan tata surya. Oh, kira-kira kalau dari mata pelajaran lain ada nggak nih Teteh? Tentu ada kan, kalau dari aku ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, Aku dulu bahasa ya, Kang. Indonesia. Nah, kalau dari aku sih ada bahasa Indonesia di bab 7 materi mitos atau fakta. Oke. Nah, jadi nanti guru itu dapat mengajak siswa itu membedakan mitos atau fakta seputar planet. Seperti kan ada katanya Mars itu dijuluki merah, Ya. atau semua planet itu kan memiliki kehidupan katanya. Nah, jadi mereka itu bisa apa sih mencari kalau itu tuh mitos atau fakta gitu ya tentang planet tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada di mata pelajaran matematika. Nah, itu ada di materi bab 2 tentang materi rasio. Berarti iya, benar-benar. ya, ada di materi rasio. Jadi nanti itu siswa dapat menggunakan data perbandingan ukuran atau diameter planet untuk mempelajari konsep rasio tersebut. Seperti itu kan. Oke. Rasio pun bisa ya, aku Iya, baru kepikiran. bener banget, ternyata semua mata pelajaran sebenarnya bisa tergantung kebutuhannya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ngomongin baru satu interest nih, kan kita kenal kalau misalnya siswa ini pasti punya ketertarikan yang beragam banget ya. Sepakat nggak? Sepakat banget. Nah, Tiap coba anak kok beda gitu. betul. Kira-kira ada nggak sih langkah strategis yang bisa dilakukan sama guru supaya model Immerse ini bisa menyesuaikan keragaman dari interest itu? Mungkin dari aku dulu Oke, ya. Teh. Kan model Immerse itu jalan dari minat siswa. Ya. Dimana berarti gurunya pertama itu harus mendata dulu apa aja sih minat siswa yang ada di kelas. Tentu aja minat siswa itu kan berbeda-beda, beragam gitu, nggak semuanya sama. Nah, guru itu nggak harus ngambil dari minat siswa yang mayoritas gitu, tapi bisa ngambil dari yang minoritas. Kalau misalkan yang minoritas ini relate gitu terhadap pembelajarannya dan juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kalau dari Terama nih Kalau ada dari tipsnya? ya kalau dari aku juga setuju ya sama kayak Renatisa gitu. Kalau misalkan model Immerse itu harus lebih mengenal siswanya gitu gurunya.
dengan minat mereka anak-anak. Setiap anak itu pastinya punya ketertarikan yang berbeda gitu ya, dan semuanya sama gitu minatnya itu. Nah, jadi guru itu tetap menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan sama gurunya gitu, menyesuaikan. Alright guys, ternyata baru satu model aja udah banyak informasi yang kita dapatkan dari tete-tete cantik yang udah hadir di sini. Nah, model immerse ini bisa jadi salah satu strategi buat para guru yang ingin menghadirkan model pembelajaran yang seru tanpa mengesampingkan minat siswa. Nah, nextnya kira-kira kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa komen di bawah ini. Komen-komen. Ya, dan jangan lupa untuk tonton terus podcast kita di sini. Di Kulum Dikunya. Bye-bye semuanya.